Pitung menatap ke arah timur, ke tanah yang masih diselimuti ketidakadilan. Cahaya matahari pagi membias di wajahnya, mengukuhkan tekadnya untuk terus melangkah. Para pejuang di sekelilingnya menunggu keputusannya dengan napas tertahan. Mereka telah bertarung bersamanya, kehilangan keluarga, teman, dan rumah mereka, tetapi api perjuangan masih menyala dalam dada mereka. Ki Jampang melangkah mendekat, tatapan matanya penuh kebijaksanaan. Kau tahu, Pitung, setiap langkah yang kau ambil akan semakin menjauhkanmu dari kehidupan yang damai. Suaranya lirih, tapi dalam. Kau bisa memilih untuk berhenti di sini, membangun kembali desa, hidup seperti rakyat biasa. Pitung menghela napas. Asteris-asteris hidup dalam kedamaian, itu impian yang dulu ia miliki. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, ia masih mendengar jeritan rakyat yang tertindas. Ia masih bisa membayangkan wajah anak-anak yang kelaparan, perempuan yang dipaksa bekerja tanpa belas kasihan, dan laki-laki yang dihukum mati tanpa alasan. Jika ia berpaling sekarang, siapa yang akan membela mereka? Selama masih ada penindasan, aku tak akan berhenti, jawabnya mantap. Tatapannya tajam, tak tergoyahkan. Para pejuangnya berteriak penuh semangat, mengangkat senjata mereka ke udara. Namun, di antara sorak-sorai itu, seorang perempuan tua dengan wajah penuh duka berdiri diam. Ia adalah Maksari, seorang ibu yang kehilangan dua anaknya dalam pertempuran terakhir. Tatapannya tajam menembus hati Pitung. Pitung, suaranya bergetar, penuh kesedihan. Kau pahlawan bagi rakyat, tapi juga kutukan bagi orang-orang yang mencintaimu. Setiap pertempuran yang kau menangkan, ada ibu yang kehilangan anak, ada istri yang kehilangan suami. Sampai kapan kau akan terus berjalan di jalan ini? Kata-kata itu menghantam dada Pitung seperti badai. Ia tahu, setiap pertarungan yang ia lakukan bukan tanpa harga. Setiap kemenangan dibayar dengan darah orang-orang yang berjuang bersamanya. Ia mengalihkan pandangan ke tanah, sejenak kehilangan kata-kata. Namun, saat ia mengangkat kepalanya kembali, mata Pitung menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Aku tak bisa kembali, Maksari, bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Suaranya penuh kepastian, jika aku berhenti sekarang, maka semua pengorbanan ini akan sia-sia. Maksari menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Akhirnya, ia mengangguk, menerima kenyataan bahwa Pitung bukan milik satu desa, ia adalah milik seluruh rakyat yang masih membutuhkan harapan. Hari itu, Pitung dan para pejuangnya kembali berangkat. Dengan langkah mantap, mereka menuju ke timur, ke medan perjuangan berikutnya. Bayangan mereka memanjang di bawah sinar matahari pagi, seolah melambangkan perjalanan yang tak akan pernah berakhir. Legenda si Pitung akan terus hidup, selama keadilan masih harus diperjuangkan. Mentari merangkak naik ketika Pitung dan para pejuangnya memasuki hutan lebat yang memisahkan mereka dari desa di timur. Angin bertiup pelan, membawa bisikan daun-daun yang bergoyang seakan menyampaikan peringatan. Tak ada yang berbicara, hanya suara langkah kaki yang menyatu dengan detak jantung yang semakin cepat. Mereka semua tahu, di ujung perjalanan ini, bahaya besar telah menanti. Seorang pengungsi yang selamat dari desa timur, pemuda bernama Wira, berjalan di samping Pitung. Wajahnya masih dipenuhi luka-luka, tetapi sorot matanya tak lagi menyimpan ketakutan, melainkan dendam yang membara. Mereka datang malam-malam, membakar rumah-rumah kami, membantai siapa saja yang melawan, gumamnya lirih, seolah kata-kata itu terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Pitung mengeraskan rahangnya, ia sudah sering melihat kekejaman, tetapi kebiadaban seperti ini selalu menyulut amarahnya. Siapa pemimpin mereka? Tanyanya tegas. Wira menatapnya dengan mata penuh kebencian. Namanya Raksagati. Dulu ia hanya seorang pengawal kerajaan, tapi karena kesetiaannya pada penjajah, ia diangkat menjadi penguasa. Ia menguasai ilmu kanuragan hitam dan konon memiliki ajian yang bisa membunuh siapa saja dengan satu pukulan. Para pejuang di belakang mereka saling bertukar pandang. Mereka sudah menghadapi banyak musuh, tetapi sosok seperti Raksagati bukan lawan yang bisa diremehkan. Pitung tetap diam, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan kali ini tidak akan mudah. Ketika mereka tiba di tepi desa, pemandangan yang mereka lihat membuat darah Pitung mendidih. Rumah-rumah hangus terbakar, mayat-mayat tergeletak begitu saja di jalanan, dan di tengah alun-alun desa, puluhan orang dirantai seperti budak. Wajah mereka penuh luka dan keputusasaan. Tiba-tiba, suara tawa menggema dari kejauhan. Dari balik reruntuhan,
seorang lelaki bertubuh tinggi besar melangkah keluar. Kulitnya legam, tubuhnya penuh bekas luka, dan matanya seperti mata binatang buas yang haus darah. Di tangannya, ia menggenggam sebilah golok besar yang berlumuran darah. Si Pitung, suaranya berat, menyeret kata-kata seperti geraman harimau. Aku sudah menunggumu. Pitung tak bergeming. Ia tahu, malam ini darah akan kembali tumpah. Namun, tak ada jalan mundur. Keadilan harus ditegakkan, tak peduli berapa nyawa yang harus dipertaruhkan. Raksagati berdiri tegap di tengah alun-alun desa yang hangus, tubuhnya yang kekar seperti tembok baja. Tawa bengisnya menggema di udara, membuat bulu kuduk para pejuang berdiri. Di belakangnya, para pengikutnya berbaris dengan senjata terhunus, siap menumpahkan darah. Namun, bagi Pitung, hanya ada satu orang yang harus ia hadapi, Raksagati, algojo kejam yang telah menumpahkan darah tak bersalah. Pitung maju beberapa langkah, menghunus goloknya dengan gerakan yang tenang namun penuh ketegasan. Kau bisa menunggu 1000 tahun, Raksagati, tapi aku datang bukan untuk berbasa-basi. Aku datang untuk menebus dosa-dosamu terhadap rakyat. Suaranya menggema, mencengkeram hati semua yang mendengar. Raksagati menyeringai, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Debu berhamburan, dan dalam sekejap tubuhnya melesat dengan kecepatan mengerikan. Golok besarnya berkilat di bawah sinar matahari, menyapu udara dengan kekuatan luar biasa. Pitung melompat ke samping, menghindari serangan pertama, tetapi tekanan udara dari sabetan Raksagati cukup untuk membuat tanah di sekitarnya retak. Para pejuang terbelalak. Ilmu kanuragan Raksagati bukan main-main. Bahkan tanpa menyentuh tubuh lawan, ayunan goloknya bisa menghancurkan tanah. Namun, Pitung tetap tenang. Ia tahu, setiap musuh memiliki kelemahan, dan ia hanya perlu menemukannya. Duel pun berlanjut. Golok Pitung dan Raksagati saling beradu dalam hujan percikan api. Setiap benturan menggetarkan udara, seolah bumi pun ikut merasakan pertarungan ini. Raksagati mengandalkan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, sementara Pitung bertarung dengan ketajaman insting dan kelincahan tubuhnya. Saat Pitung melancarkan serangan ke arah leher Raksagati, lawannya tiba-tiba melompat ke belakang dan mengangkat kedua tangannya. Ajian Bolo Sewu. Dalam sekejap, tubuhnya bercahaya merah, dan bayangan 1000 tangan muncul di belakangnya. Para pejuang yang menyaksikan menahan napas, ini adalah ajian yang konon bisa menghancurkan pasukan hanya dengan satu serangan. Pitung menggertakkan giginya. Ia tahu ajian ini tidak bisa dihadapi dengan serangan biasa. Ia harus menemukan celah, atau nyawanya akan melayang dalam hitungan detik. Dengan cepat, ia mengatur napasnya, merasakan energi di dalam tubuhnya. Ia harus mengakhiri ini dalam satu serangan, sebelum ajian Bolo Sewu dilepaskan sepenuhnya. Raksagati meraung dan menghantamkan kedua tangannya ke tanah. Gelombang energi merah menyebar ke segala arah, meluluh lantakkan apa saja yang ada di sekitarnya. Namun, tepat sebelum energi itu meledak, Pitung menghilang dari pandangan. Dalam kecepatan yang mustahil ditangkap mata biasa, ia telah berada di belakang Raksagati, dan dalam satu hembusan napas, goloknya meluncur dengan kecepatan kilat menuju titik vital di tubuh lawannya. Darah pun tumpah. Golok Pitung menembus punggung Raksagati, tepat di antara tulang belikatnya. Darah hitam memancar, membasahi tanah yang sudah dipenuhi kehancuran. Tubuh raksasa itu terhuyung, matanya membelalak tak percaya. Ia mencoba berbalik, ingin membalas, tetapi kekuatannya seolah terserap habis oleh luka yang menganga di tubuhnya. Pitung menarik napas dalam, menatap lawannya tanpa rasa gentar. Ia bisa melihat kebingungan di wajah Raksagati, kebingungan seorang yang selalu menang, tapi kini merasakan ketidakberdayaan untuk pertama kalinya. Ajianmu mungkin hebat, Raksagati, ujar Pitung dengan suara tenang, tapi kau lupa, tak ada ilmu yang tak punya kelemahan. Raksagati mengerang, mencoba mengangkat tangannya sekali lagi. Bayangan 1000 tangan dari ajian Bolo Sewu bergetar, seolah masih ingin bertahan. Namun, tubuhnya sudah tak mampu. Perlahan, ia jatuh berlutut, dan dari mulutnya keluar suara geraman yang berubah menjadi tawa lirih. Heh, kau memang kuat, Pitung, ujarnya, matanya mulai redup. Tapi, kau kira kematianku akan mengubah segalanya. Pitung terdiam, tapi hatinya tak tergoyahkan. Kematianmu tak akan mengembalikan nyawa mereka yang telah kau renggut, balasnya, suaranya tajam bak mata pedang. Tapi setidaknya, tak akan ada lagi desa yang kau hancurkan. Tak akan ada lagi orang yang harus kehilangan keluarganya karena kekejamanmu. Raksagati tersenyum lemah,
darah mengalir dari sudut bibirnya. Kau naif, akan selalu ada orang seperti aku, selalu ada penguasa haus darah yang akan menggantikanku, napasnya tersengal. Bahkan jika aku mati, ketidakadilan ini tak akan pernah berakhir. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti kutukan yang tak terlihat. Pitung memandang tubuh raksasa yang perlahan kehilangan nyawanya. Apakah benar? Apakah perjuangannya tak ada akhirnya? Saat tubuh Raksagati ambruk ke tanah dengan suara berat, sunyi menyelimuti desa. Para pengikutnya yang masih hidup berlari tunggang langgang, menyadari bahwa mereka tak punya pemimpin lagi. Sementara itu, rakyat yang tertawan mulai menangis, ada yang lega, ada yang tak percaya bahwa mimpi buruk mereka akhirnya berakhir. Pitung menatap senja yang mulai turun di langit. Angin berhembus lembut, membawa aroma darah dan debu. Asteris-asteris ia telah menang, tapi pertempuran ini hanyalah satu dari sekian banyak yang akan datang. Asteris-asteris. Di kejauhan, suara langkah mendekat. Ki Jampang dan Wira berjalan menghampiri, membawa tatapan penuh penghormatan dan kekaguman. Wira, yang sebelumnya penuh dendam, kini berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pitung, untuk semua yang kau lakukan," bisiknya. Pitung tak menjawab, ia hanya memandang ke arah matahari yang perlahan tenggelam. Jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal, perjuangan belum selesai. Senja perlahan berganti malam, api yang membakar desa mulai meredup, menyisakan arang hitam dan bau daging terbakar yang menusuk hidung. Pitung berdiri di tengah reruntuhan, memandangi tubuh Raksagati yang tak lagi bernyawa. Para pejuangnya berusaha menenangkan penduduk yang selamat, tetapi di mata mereka, ada satu pertanyaan yang tak terucapkan, benarkah ini sudah berakhir? Ki Jampang berjalan mendekat, sorot matanya penuh kekhawatiran. "Pitung," suaranya lirih, "aku merasa tak enak, seolah sesuatu masih mengintai kita dari balik kegelapan." Pitung menoleh, matanya menyapu bayang-bayang yang menari di antara rumah-rumah yang hancur. Hatinya pun merasakan hal yang sama, ada sesuatu yang belum selesai. Seakan kematian Raksagati hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Tanah bergetar, dan dari balik reruntuhan, kabut hitam perlahan menyelimuti desa. Para penduduk berteriak ketakutan, sementara para pejuang langsung menghunus senjata mereka. Dari dalam kabut, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Suara yang dalam, berat, seolah berasal dari neraka. Pitung merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengenali suara itu. Itu suara Raksagati. Tidak mungkin. Wira berteriak, mundur beberapa langkah. "Aku melihat dia mati dengan mata kepalaku sendiri." Namun, dari dalam kabut, sosok tinggi besar perlahan muncul. Itu Raksagati. Tetapi tubuhnya kini lebih mengerikan, matanya bersinar merah, kulitnya menghitam seperti arang, dan luka di punggungnya mengeluarkan asap pekat. "Ia tidak lagi manusia. Kalian pikir aku bisa mati semudah itu?" Suara Raksagati terdengar menggema. "Ajian Bolosewu tidak hanya memberiku kekuatan, tapi juga keabadian." Hahaha, Pitung mengeratkan genggaman pada goloknya. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Kabut hitam semakin pekat, melilit desa seperti jaring maut. Udara yang tadinya hanya berbau darah kini terasa lebih menyengat, seperti bau belerang dari neraka. Para pejuang mundur perlahan, napas mereka tercekat melihat Raksagati yang telah bangkit dari kematian. Matanya merah menyala, tubuhnya kini sekeras batu hitam yang memancarkan hawa panas. Pitung berdiri tegak, menatap makhluk yang kini bukan lagi manusia. "Ajian Bolosewu memang kuat," ujarnya dingin, "tapi aku tak menyangka kau mengorbankan jiwamu sendiri untuk mendapatkan keabadian." Raksagati menyeringai, giginya kini tajam seperti taring binatang. "Aku tidak mati, Pitung. Aku bereinkarnasi menjadi sesuatu yang lebih hebat. Kau bisa menebasku 1000 kali, tapi aku akan selalu bangkit kembali." Suaranya bergemuruh, membuat tanah di sekitarnya bergetar. Tiba-tiba, Raksagati mengangkat tangannya. Kabut hitam yang menyelimuti desa bergerak, membentuk siluet-siluet mengerikan. Dari dalam kabut itu, asteris-asteris muncul sosok-sosok yang tak seharusnya ada. Para prajurit yang telah mati, kini kembali berdiri dengan mata kosong dan tubuh yang menghitam. Mereka adalah korban-korban kekejaman Raksagati, yang kini menjadi pasukan bayangan miliknya. Para pejuang langsung siaga, tetapi ketakutan jelas tergambar di wajah mereka. "Bagaimana kita bisa melawan mereka? Mereka sudah mati." Salah satu pejuang berbisik panik. Pitung mengepalkan tangan, otaknya berpikir cepat. Ia tahu,
Melawan Raksagati dalam bentuk ini bukan perkara mudah. Tak hanya tubuhnya yang kini hampir kebal terhadap serangan fisik, tapi ia juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan arwah para korban. Jika mereka bertarung seperti biasa, mereka pasti akan kalah. Namun, Pitung bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam, lalu membuka mata dengan sorot tajam. Setiap ilmu pasti punya kelemahan, gumamnya. Jika tubuhnya tak bisa dihancurkan, maka aku akan menghancurkan jiwanya. Raksagati tertawa keras. Kau sombong sekali, Pitung. Coba saja kalau kau bisa. Pitung menghunus goloknya, lalu berbisik pada Ki Jampang dan Wira, jangan takut. Ikuti aku, dan kita akhiri ini sekarang. Dengan satu hentakan kaki, Pitung melesat ke arah Raksagati, membawa cahaya terakhir di tengah kegelapan. Pitung melesat bagai kilat, goloknya berkilauan di bawah rembulan. Di belakangnya, Ki Jampang dan Wira mengikuti, meskipun wajah mereka masih dipenuhi ketegangan. Mereka tahu, ini bukan lagi pertarungan biasa. Yang mereka hadapi bukan sekadar manusia, tetapi makhluk yang telah melampaui batas kematian. Raksagati menyeringai, matanya menyala semakin terang. Datanglah, Pitung, aku ingin melihat seberapa jauh keberanianmu. Dengan satu gerakan, ia menghentakkan kaki ke tanah, dan dari bawahnya, muncul tangan-tangan hitam yang mencengkram tanah, berusaha meraih tubuh Pitung dan kawan-kawan. Pitung berputar di udara, menghindari cengkeraman itu dengan kelincahan luar biasa. Ia menghantamkan goloknya ke salah satu tangan hitam, tetapi anehnya, golok itu hanya menembus asap, tak melukai apapun. Percuma, Pitung, teriak Raksagati, tawanya menggema. Kau tidak bisa membunuh bayangan. Ki Jampang dan Wira melompat mundur, wajah mereka mulai dipenuhi kecemasan. Apa yang harus kita lakukan? Semua serangan kita tidak mempan, seru Wira. Namun, Pitung tetap tenang. Ia memperhatikan dengan saksama, dan akhirnya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Di tengah kabut hitam yang menyelimuti tubuh Raksagati, ada titik cahaya redup di dadanya. Itu bukan sekadar cahaya biasa, melainkan sisa-sisa jiwa manusia yang masih terperangkap dalam tubuh iblis itu. Pitung tersenyum tipis. Itulah kelemahannya. Tanpa ragu, ia menancapkan goloknya ke tanah dan merapatkan kedua telapak tangannya. Mata Pitung terpejam, dan ia mulai membaca mantra yang diwariskan oleh gurunya dulu, mantra untuk memurnikan jiwa yang terkutuk. Raksagati tersentak, merasakan sesuatu yang tak beres. Apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Cahaya mulai merayap dari dalam tanah, membentuk lingkaran di sekitar tubuh Raksagati. Bayangan-bayangan yang mengikutinya mulai berteriak kesakitan, tubuh mereka terkoyak oleh cahaya yang semakin terang. Ini tidak mungkin, Raksagati meraung, mencoba melawan kekuatan itu. Namun, Pitung tak berhenti. Mantranya semakin kencang, dan cahaya dari tanah merayap ke arah dada Raksagati, tepat ke titik kelemahannya. Pertarungan terakhir antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai. Raksagati menggeram kesakitan, tubuhnya bergetar hebat saat cahaya mulai menembus lapisan kegelapan yang menyelimutinya. Bayangan yang semula membentuk pasukan arwah mulai memudar satu persatu, berteriak dalam jeritan memilukan sebelum akhirnya menghilang. Ajian Bolo Sewu mulai melemah. Namun, Raksagati masih belum menyerah. Dengan tenaga terakhirnya, ia menghentakkan kedua tangannya ke tanah. Kau tidak akan menang, Pitung, raungnya. Seketika itu juga, bayangan hitam yang tersisa berkumpul menjadi pusaran kegelapan yang berputar di sekelilingnya. Ki Jampang dan Wira mundur beberapa langkah, merasakan tekanan luar biasa dari pusaran itu. Wira menatap Pitung dengan mata penuh kecemasan. Pitung, kekuatan iblisnya semakin kuat, kita harus mundur. Namun, Pitung tetap berdiri tegak. Cahaya yang keluar dari tubuhnya semakin terang, membentuk perisai tak kasat mata yang melindungi dirinya dari serangan bayangan. Tidak, suaranya tenang tetapi tegas. Semakin kuat dia berusaha bertahan, semakin besar celah yang bisa kita serang. Raksagati melompat ke udara, tangannya berubah menjadi cakar besar yang berlumuran asap hitam. Ia menukik ke arah Pitung dengan kecepatan kilat, siap menebas tubuh musuhnya dalam satu serangan mematikan. Namun, tepat saat cakarnya hampir mencapai tubuh Pitung, golok pusaka Pitung bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dengan satu gerakan cepat, Pitung mengayunkan goloknya ke udara. Cahaya putih meledak dari bilahnya, menyapu seluruh area pertempuran. Raksagati menjerit, tubuhnya terpental ke belakang. Asap hitam yang menutupi tubuhnya mulai menguap,
memperlihatkan sosok manusia yang mulai melemah. Ajian Bolo Sewu telah terkoyak. Pitung tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan kecepatan kilat, ia melompat dan menancapkan goloknya tepat ke dada Raksagati, menusuk titik cahaya yang selama ini menjadi kelemahannya. AARGH. Raksagati meraung, tubuhnya bergetar hebat. Cahaya putih mengalir ke seluruh tubuhnya, membakar setiap jejak kegelapan yang ada dalam dirinya. TIDAAAKKKK. Dalam hitungan detik, tubuh Raksagati meledak menjadi ribuan serpihan cahaya, menyebar ke seluruh desa sebelum akhirnya lenyap. Hening, Pitung berdiri di tengah puing-puing pertempuran, nafasnya terengah. Ia menatap langit, melihat bintang-bintang mulai muncul. Asteris-asteris pertarungan telah usai. Ki Jampang dan Wira berlari menghampirinya, mata mereka berbinar dengan kelegaan. "Kau berhasil, Pitung," bisik Wira, suaranya bergetar. Pitung mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan belum berakhir. Angin malam berembus pelan, membawa hawa dingin yang menenangkan setelah pertempuran yang begitu sengit. Pitung berdiri di tengah reruntuhan desa, menatap langit yang kini kembali cerah. Bintang-bintang bertaburan di atas sana, seolah menyaksikan akhir dari kegelapan yang baru saja mereka hadapi. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Ki Jampang berjalan mendekat, melihat wajah Pitung yang penuh luka dan kelelahan. "Pitung, kau baik-baik saja?" tanyanya lirih. Pitung mengangguk pelan, tetapi tubuhnya terasa begitu berat. Ajian Bolo Sewu telah lenyap bersama Raksagati, tetapi pengaruhnya masih terasa di tanah ini. Banyak rumah yang hancur, banyak nyawa yang melayang, dan yang tersisa hanyalah kesedihan yang menggantung di udara. Wira berlutut di dekat tubuh-tubuh yang tergeletak di tanah. Beberapa adalah kawan mereka, para pejuang yang telah mengorbankan nyawa untuk melawan kejahatan. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu salah satu dari mereka. Mereka tidak seharusnya pergi seperti ini," bisiknya dengan suara bergetar. Pitung mengepalkan tangan. Ia mengerti perasaan Wira. Kemenangan ini terasa begitu pahit. Ia menatap desa yang kini sunyi, hanya diiringi suara tangisan para penduduk yang selamat. Mereka menang, tapi mereka juga kalah. Tiba-tiba, seorang perempuan tua datang mendekat. Wajahnya penuh dengan luka dan debu, tetapi matanya masih menyimpan harapan. "Kau telah menyelamatkan kami, Pitung," katanya dengan suara parau. "Tanpa kau, kami semua sudah mati, kami berhutang nyawa padamu." Pitung menghela napas panjang, lalu menatap perempuan itu dengan sorot mata yang dalam. "Bukan aku yang menyelamatkan kalian, kalianlah yang bertahan. Kalian yang kuat." Ki Jampang menepuk pundak Pitung. "Kita harus melanjutkan perjalanan," katanya. "Masih banyak ketidakadilan di luar sana. Jika kita berhenti di sini, maka semua pengorbanan ini akan sia-sia." Pitung mengangguk. Ia menatap satu persatu wajah orang-orang yang tersisa. Luka di tubuhnya mungkin akan sembuh, tetapi luka di hatinya akan tetap ada. Namun, selama ia masih berdiri, ia tidak akan berhenti berjuang. Dengan langkah mantap, Pitung meninggalkan desa yang telah mereka bebaskan. Malam itu, ia kembali berjalan di bawah cahaya bintang, menuju takdir yang masih menunggunya di ujung jalan. Malam semakin larut ketika Pitung, Ki Jampang, dan Wira melangkah meninggalkan desa yang telah mereka bebaskan. Hanya suara derap langkah kaki mereka yang terdengar di jalan tanah yang sunyi. Angin dingin berembus pelan, membawa serta aroma tanah basah dan abu dari sisa-sisa pertempuran. Namun, di balik kemenangan mereka, perasaan aneh mengusik hati Pitung. Ki Jampang melirik sahabatnya yang sejak tadi diam. "Pitung, kau seperti menyembunyikan sesuatu," katanya pelan. Pitung menghela napas, lalu berhenti melangkah. Ia menatap ke arah hutan di depan mereka, yang tampak lebih gelap dari biasanya. "Aku merasa, ini belum berakhir," bisiknya. Wira mengernyit. "Apa maksudmu? Raksagati sudah musnah, ajian Bolo Sewu telah dihancurkan. Bukankah kita telah menang?" Namun, sebelum Pitung bisa menjawab, desiran aneh terdengar dari balik pepohonan. Ki Jampang dan Wira langsung bersiap, tangan mereka erat menggenggam senjata masing-masing. Pitung mengerutkan dahi, matanya tajam meneliti kegelapan di depan mereka. Tiba-tiba, dari bayang-bayang hutan, muncul sosok berjubah hitam. Langkahnya perlahan, tetapi aura yang dipancarkannya begitu dingin dan menusuk. Wajahnya tak terlihat jelas karena tertutup tudung, tetapi dari celah kainnya, sepasang mata merah menyala dengan kebencian yang mendalam. Pitung langsung merasa dadanya sesak.
Asteris ia mengenali energi itu. Asteris energi yang sama yang pernah ia rasakan saat menghadapi Raksagati. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan mereka, lalu berbicara dengan suara parau yang menggema di udara. Kalian pikir, ini sudah berakhir? Ki Jampang dan Wira saling bertukar pandang, wajah mereka menegang. Pitung mengepalkan tangannya, kesadaran perlahan menghantamnya seperti gelombang besar. Raksagati memang telah musnah, tetapi kegelapan belum sepenuhnya mati. Angin malam berembus semakin kencang, seolah membawa firasat buruk yang mencekam. Pitung berdiri tegak, menatap sosok berjubah hitam yang kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Asteris mata merah itu penuh dengan kebencian, seakan membara di dalam kegelapan. Asteris, Ki Jampang menghunus goloknya, sementara Wira menyiapkan tombaknya. Siapa kau? Suara Ki Jampang terdengar tegas, namun ada sedikit ketegangan di dalamnya. Sosok itu tertawa pelan, suaranya serak dan menusuk. Aku adalah bayangan yang tertinggal, warisan yang tak bisa musnah, katanya dingin. Ia perlahan melepas tudungnya, memperlihatkan wajah pucat dengan bekas luka yang melintang di pipinya. Pitung mengernyit. Ia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi entah mengapa auranya terasa begitu familiar. Apa maksudmu? Tanyanya waspada. Sosok itu tersenyum miring, lalu mengangkat tangannya. Asteris dari balik jubahnya, asap hitam mulai berputar, membentuk simbol aneh di udara. Asteris, kalian mungkin sudah membunuh Raksagati, tapi ajian Bolos Sewu tidak akan pernah benar-benar lenyap karena aku adalah pewarisnya. Asteris Pitung langsung tersentak. Asteris ia bisa merasakan hawa kegelapan yang mulai menyebar di sekitar mereka, begitu mirip dengan apa yang dulu ia hadapi. Asteris jika benar orang ini adalah pewaris Raksagati, maka pertarungan mereka masih jauh dari selesai. Asteris, Ki Jampang melangkah maju. Tak peduli siapa kau, kami sudah mengalahkan tuanmu, dan kami akan mengalahkanmu juga. Ia langsung menerjang dengan goloknya, menebas ke arah sosok itu dengan kecepatan kilat. Namun, Asteris sesaat sebelum golok itu mengenai tubuhnya, sosok berjubah hitam menghilang dalam kepulan asap. Asteris Ki Jampang terhuyung ke depan, matanya membelalak. Apa? Dari balik bayangan, suara tawa terdengar lagi, semakin menusuk telinga. Aku bukan seperti Raksagati, aku adalah sesuatu yang lebih dari itu. Lalu, tiba-tiba, Asteris sebuah tangan hitam mencuat dari kegelapan, mencengkeram leher Ki Jampang dengan kekuatan mengerikan. Asteris, Ki Jampang, Wira berteriak, sementara Pitung langsung menerjang dengan golok pusakanya. Tapi sebelum ia bisa menyerang, sosok berjubah itu berbisik pelan, mari kita lihat, apakah kau benar-benar mampu menghancurkan warisan kegelapan ini, Pitung. Dan dalam sekejap mata, mereka semua terseret ke dalam pusaran bayangan yang kelam. Tubuh Pitung, Ki Jampang, dan Wira terasa melayang di dalam pusaran bayangan yang dingin dan mencekam. Angin berputar kencang di sekitar mereka, seperti ribuan bisikan iblis yang menyusup ke dalam kepala. Pitung merasakan tekanan luar biasa, seolah ada sesuatu yang menarik jiwanya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Saat mereka akhirnya jatuh ke tanah, tubuh mereka serasa dihantam ribuan batu. Pitung merangkak bangun, matanya langsung menyapu sekeliling. Mereka tidak lagi berada di dunia nyata. Yang terlihat hanyalah tanah hitam yang retak, pepohonan mati dengan cabang-cabang seperti tangan melayang, dan langit merah darah yang dipenuhi bayangan berputar tanpa bentuk. Ki Jampang mengerang kesakitan, mencoba berdiri meskipun lututnya gemetar. Di mana ini? Suaranya parau, napasnya tersengal. Dari kegelapan, sosok berjubah hitam itu muncul lagi. Kali ini, ia berdiri di atas batu besar, menatap mereka dengan tatapan penuh rasa menang. Selamat datang di bayangan neraka, dunia di mana semua ketakutanmu akan menjadi kenyataan. Wira mengepalkan tinjunya. Kau membawa kami ke tempat apa ini? Hah? Hadapi kami secara langsung kalau kau berani. Sosok itu tertawa dingin. Kalian tidak paham, iya. Kalian bukan lagi di dunia biasa. Di sini, aku berkuasa. Di sini, kalian tidak bisa menang. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Dari dalam retakan tanah yang hitam, muncul sosok-sosok menyeramkan dengan wajah melolong penuh penderitaan, makhluk-makhluk yang terlihat seperti mayat hidup, tetapi dengan mata yang menyala merah, sama seperti pemilik ajian Bolos Sewu. Pitung mencabut goloknya, napasnya berat. Apapun ini, aku tidak akan mundur.
Sosok berjubah hitam tersenyum sinis. Bagus, mari kita lihat, Pitung. Apakah kau bisa melawan bayangan yang tak akan pernah mati? Dengan satu gerakan tangannya, makhluk-makhluk itu menyerbu, dan pertarungan di dalam kegelapan pun dimulai. Jeritan makhluk-makhluk neraka menggema di udara saat mereka melompat menerjang Pitung dan kawan-kawan. Mata mereka yang bersinar merah seperti bara api penuh dengan kebencian, sementara tubuh mereka yang membusuk mengeluarkan bau kematian yang menusuk hidung. Pitung mengayunkan goloknya dengan cepat, menebas salah satu makhluk itu tepat di leher. Asteris namun, bukannya jatuh mati, tubuh makhluk itu justru menyatu kembali, seolah tak tersentuh. Asteris Wira dan Ki Jampang juga bertarung mati-matian, tetapi serangan mereka hanya memperlambat makhluk-makhluk itu, tidak membunuhnya. Tidak mungkin, mereka tidak bisa mati. Seru Wira, mundur dengan napas terengah-engah. Sosok berjubah hitam tertawa di atas batu besar, menatap mereka dengan penuh kemenangan. Di dunia ini, tidak ada yang bisa kalian bunuh, Pitung. Asteris kegelapan tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa. Pitung menggertakkan giginya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, jika makhluk-makhluk ini adalah bagian dari ajian Bolosewu. Maka satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah dengan menemukan sumber kekuatan yang menghidupi mereka. Dan itu berarti, ia harus menghadapi sosok berjubah hitam itu secara langsung. Ki Jampang, Wira, tahan mereka sebisa mungkin, aku akan menghadapinya, seru Pitung, lalu langsung melesat dengan kecepatan kilat, menerjang ke arah musuh utama mereka. Sosok berjubah hitam tersenyum miring, seolah sudah menunggu momen ini. Saat Pitung melompat untuk menebasnya, tiba-tiba tanah di bawahnya merekah, dan asteris cakar hitam besar keluar dari dalam kegelapan, mencengkeram tubuh Pitung dengan kekuatan yang luar biasa. Asteris, Pitung tersentak, merasakan tubuhnya seakan diremas oleh kekuatan tak kasat mata. Asteris kegelapan mulai menyelimuti tubuhnya, merasuk ke dalam pikirannya, mengikis tekadnya. Asteris, tak ada yang bisa melawan bayangan, Pitung, bisik sosok itu. Bahkan seorang legenda sepertimu, akan tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Pitung merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan, bayangan itu mulai merayap ke dalam benaknya, menampilkan semua hal yang ia takuti. Apakah ini akhir dari perjuangannya? Pitung meronta sekuat tenaga, namun cakar hitam itu semakin erat mencengkeram tubuhnya. Asteris dingin menusuk tulang. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan mulai merayap ke dalam pikirannya. Bayangan pekat berusaha menelan kesadarannya, menunjukkan gambaran tentang kekalahan, tentang orang-orang yang ia cintai menderita karena kegagalannya. Tidak, ini bukan aku, Pitung berusaha melawan bisikan-bisikan iblis yang berusaha merobohkan semangatnya. Di kejauhan, ia mendengar suara Ki Jampang dan Wira yang masih bertarung mati-matian, suara mereka memanggil namanya dengan penuh harapan. Ia tidak boleh kalah. Sosok berjubah hitam tertawa dingin, berdiri di atas batu besar seperti raja kegelapan yang baru. Kau bisa meronta sekuat apapun, Pitung, tapi bayangan tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa. Namun, tepat saat kegelapan hampir sepenuhnya menelan tubuhnya, asteris sesuatu berkilat di dalam hati Pitung. Asteris sebuah cahaya, samar namun hangat. Ia mendengar suara yang datang dari dalam dirinya sendiri, suara yang telah menuntunnya selama ini. Pitung, kau bukan hanya seorang petarung. Kau adalah harapan rakyat. Selama kau percaya, bayangan tidak akan bisa menelanmu. Mata Pitung terbelalak. Tentu saja, bayangan hanya ada jika tidak ada cahaya. Dengan segenap tenaga, ia memusatkan kesadarannya, merasakan kekuatan sejati dalam dirinya, bukan hanya tenaga atau ilmu kanuragan, tetapi semangatnya, tekadnya untuk melindungi orang-orang yang tak bersalah. Dalam sekejap, cahaya terang bersinar dari tubuh Pitung. Seperti matahari yang meledak di tengah kegelapan, cahaya itu membakar cakar hitam yang mencengkeramnya. Pitung mengerang, lalu dengan satu gerakan kuat, ia membebaskan diri. Sosok berjubah hitam menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak mungkin, apa yang kau lakukan? Pitung menatapnya dengan sorot mata penuh tekad. Aku menghancurkan kegelapanmu. Dengan sekejap, ia melesat ke depan, goloknya kini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ia mengayunkan senjatanya, membelah udara dengan kekuatan yang bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari semua orang yang mempercayainya. Dan untuk pertama kalinya, sosok berjubah hitam terlihat ketakutan.
Sosok berjubah hitam mundur beberapa langkah, wajahnya yang selama ini penuh kepongahan kini berubah menjadi ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa Pitung mampu membangkitkan kekuatan yang bisa menghancurkan kegelapan. Cahaya yang memancar dari tubuh Pitung membuat bayangan di sekeliling mereka bergetar, seolah ketakutan akan kehancurannya sendiri. "Ini tidak mungkin," teriaknya, suara yang tadinya penuh kuasa kini terdengar gentar. "Ajian Bolo Sewu adalah kegelapan abadi. Kau seharusnya tenggelam di dalamnya." Pitung mengayunkan goloknya ke samping, cahaya yang menyelimutinya berpendar semakin terang. "Tidak ada kegelapan yang abadi," katanya dengan tenang. "Selama masih ada cahaya, bayangan tak akan pernah menang." Dengan kecepatan kilat, Pitung melesat ke arah musuhnya. Asteris-asteris sosok berjubah hitam mengangkat tangannya, menciptakan ribuan bayangan yang berusaha menghentikan serangan Pitung. Namun, berbeda dari sebelumnya, kini bayangan itu tidak bisa menyentuhnya. Asteris-asteris begitu mendekati cahaya yang memancar dari tubuh Pitung, bayangan-bayangan itu menguap seperti kabut yang tersapu mentari pagi. Golok Pitung berkilat saat ia melompat tinggi ke udara, lalu menebas ke arah sosok berjubah hitam dengan seluruh kekuatannya. Asteris-asteris sebuah cahaya menyilaukan meledak dari tebasannya, menerangi seluruh dimensi kegelapan itu. "Arggggh!" Jeritan sosok berjubah hitam menggema di udara. Tubuhnya mulai retak, seperti kaca yang dihantam palu. Dari dalam tubuhnya, bayangan berusaha keluar, melolong seperti ribuan roh yang tersiksa. Asteris-asteris ia meronta, mencoba melarikan diri, namun cahayanya terlalu kuat. "Asteris-asteris, ini mustahil. Aku tidak bisa dikalahkan." "Tidak!" Asteris-asteris berak. Asteris-asteris dengan ledakan dahsyat, tubuh sosok berjubah hitam meledak menjadi ribuan serpihan bayangan yang langsung menghilang, tersapu oleh cahaya Pitung. Kegelapan yang selama ini menyelimuti tempat itu perlahan mulai menghilang, langit merah berubah menjadi biru, dan tanah yang sebelumnya mati kini kembali subur. Ki Jampang dan Wira yang sejak tadi bertarung melawan makhluk-makhluk neraka kini melihat musuh-musuh mereka runtuh menjadi abu. Ajian Bolo Sewu telah dihancurkan. Pitung berdiri di tengah cahaya, napasnya berat, namun matanya tetap tajam. Ia telah menang, namun, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Masih ada kejahatan lain yang harus ia lawan. Selama ketidakadilan masih ada, selama rakyat masih ditindas, Pitung akan terus berjuang.